Selamat datang kembali di video review bersama Boy Mleno. Dan sebelum gue mulai videonya kali ini, yuk di subscribe channel ini ya, dikasih like-nya juga, dan jangan lupa juga untuk di komen ya. Kalau gitu gue mulai video reviewnya. Seperti judulnya, hari ini gue akan review mainan Transformers. Yang udah subscribe gue dan follow gue di Instagram pasti tahu gue suka banget sama mainan Transformers. Yang mau gue review kali ini adalah Transformers bukan versi film, bukan versi kartun ya. Tapi ini kayak bikinan sendiri gitu. Ini kayak agak Transformers campur Gundam sesuai judulnya. Oke, kita lihat boxnya dulu. Ini dia, ya. Jadi si Optimus Prime ya bentuknya. Tapi di sini namanya Striker Prime atau Striker Magnus. Ini versi knock off dari brand third party gitu. Jadi ada satu brand namanya McToys, dia bikin desain sendiri Transformers mereka, kayak cross dimension gitu. Jadi Optimus Prime ini nggak tahu kayak gabung sama siapa, jadi kayak gini bentuknya. Dan gua tuh mulai mau ngumpulin Transformers G1 gitu. Gua mulai tertarik lah sama desain G1, tapi yang ada twist dikit gitu, kayak gini, kayak Transformers Sheets yang Hasbro gitu, kayak gitu keren. Ya gua akhirnya suka, tapi gua nggak tahu kenapa gua nggak beli merek McToys-nya ya. Jadi gua malah beli knock off ya dari McToys itu, yaitu Legendary Toys. Oh, soalnya gue beli ini karena untuk versi ini dia dapat aksesoris yang kayak Gundam, dapat pedang, dapat kayak sayapnya gitu, keren lah pokoknya. Dan ini juga bisa digabungin sama satu lagi Jetfire-nya versi ini, tapi gue belum punya. Nanti akan gue beli, gue cari, emang agak susah nyarinya. Jadi ada versi Jetfire, mereka bisa digabung seperti kayak di film Transformers kedua gitu ya. Mereka bisa bergabung. Jadi kalau lihat dari boxnya kayak gini, Optimus Prime di sini, tahu nih nggak jelas tulisan Robot Fantasy, terus ada logo Legendary Toys, tulisan Commander. Di sini ada fotonya juga Striker Prime, dan di sini belakangnya. Nah tuh, dapat pistol, dapat pedang ya, pedangnya banyak banget, dapat dua, ada blade, ada apa lagi nih, banyak banget aksesoris dia. Terus jadi mobilnya kayak gini, keren tuh ya truck mode-nya. Terus sama jadi robotnya gini, kayak unik sih menurut gue, unik aja gitu. Jadi langsung kita unboxing aja. Ini kayak gimana? Untuk mainannya kayak gini nih. Jadi dia dapat diplastikin gini, double ya, plastiknya atas bawah. Dan ini dapat petunjuknya. Petunjuk berubahinnya sama petunjuk masang senjatanya ini. Jadi dia tuh dapat aksesoris gini tuh. Ya. Kayak gini nanti bisa dirakit. Mirip Gundam sih bener. Nanti akan gue coba rakit ya, sesuai petunjuknya. Dan ini dia robotnya. Ini bukanya mesti agak pelan-pelan. Nanti ditarik gitu. Oke, kayak gitu. Nah ini robotnya nih. Sebenarnya kualitasnya enteng sih, robotnya enteng, nggak berat gitu. Pas gue pegang sih ini kayak harga waktu itu gue beli berapa ya? 750.000 kalau nggak salah. Ya untuk 750.000 oke lah, dapat aksesoris dan segala macam. Tapi untuk dimensinya sih udah cukup tinggi sih, gede ya, Voyager class lah hitungannya. Untuk beratnya segala macam kurang ya. Untuk artikulasinya nggak ada ratchet joint, tapi lumayan seret. Nanti kita bahas lebih dalam. Menurut gue ini karena keren desainnya ya. Gue suka desain kayak gini, unik. Untuk berdirinya juga agak sulit sepertinya. Dan kita dapat pistolnya. Ini nanti pistolnya bakal transform jadi bagian atas mobilnya dia, jadi truknya itu. Terus dapet ini nih kayak kapak gitu, agak susah keluarinnya. Jadi kapaknya ini selain berguna sebagai senjata, nanti juga bisa jadi kayak bagian sininya loh. Apa namanya, smokestacknya dia. Karena Optimus Prime kan selalu ada smokestack. Ini susah juga ya keluarin senjata ininya ya. Maka mesti dicongkel, diteken. Oke, jadi ini dia senjatanya. Nanti mereka bisa kayak digabungin, kayak gini, tuh jadi satu gitu. Bisa juga dipisah, pegang satu-satu. Tapi ini kita pasang dulu di sampingnya ya, kayak gini. Jadi desainnya unik sih, ini original, tidak mengadopsi dari kartun manapun gitu ya. Gini lah gitu, cukup keren gitu. Nanti kita perbandingan sama Optimus Prime yang lain. Dan ini aksesorisnya. Ini akan gue coba rakit dan kita lihat detailnya dari figur ini ya. Oke, jadi ini Optimus Prime ya. Kita lihat lebih detail, dan ini senjata-senjatanya udah gue coba bikin. Emang mirip-mirip Gundam gitu ya. Senjatanya dibikin kayak model kit gitu. Dapat pedang, terus di belakangnya ini keren banget nih. Dapat pistol panjang, dapat pedang yang kayak Final Fantasy 7 gitu, gede banget gitu ya. Belakangnya kayak gini. Keren banget sih. Ini gue nggak tahu kenapa gue suka aja gitu Optimus Prime kayak gini. Ini nggak dari kartun mana-mana, nggak dari film mana-mana. Kayak random aja bikin custom sendiri, model Optimus Prime sendiri. Nah setahu gue kalau merek McToys itu dapat kayak komik gitu tentang si Optimus Prime-nya ini.
kenapa dia bisa bentuknya kayak gini. Ini kalau misalnya gue bandingin sama Optimus Prime yang Sheets ya, War for Cybertron, Hasbro punya. Ini Voyager class. Ini berarti hitungannya agak leader class tapi nggak sampai segede itu juga gitu. Tapi mungkin kalau untuk Hasbro ini hitungannya leader class. Ya jadi kayak gini bentuknya, ini G1 banget kan. Ini juga adaptasi G1 kayak gitu sama, cuman agak beda aja emang. Ada sentuhan-sentuhan customnya gitu loh sendiri. Nah sekarang kita lihat lebih detail lagi. Oh ya, untuk senjatanya dapat apa aja nih? Dapat banyak banget nih. Jadi selain yang gua pasang di badan Optimus Prime itu, banyak banget juga senjata lainnya nih. Ini ada yang kayak gini ya. Gua nggak tahu ini apaan. Bentuknya aneh juga. Terus ini nanti bisa jadi pedang yang oranye kayak gini. Habis itu dapat juga pistol-pistol kayak gini, kecil-kecil gini. Sebenarnya bisa dipasang lagi sih di badan dia, cuman agak terlalu rame ya, kayaknya kurang enak kalau keramean. Terus dapat pistol kecil gini juga. Banyak gitu aksesorisnya. Jadi kayak gitu, ini yang bisa gue pasang aja nih. Jadi dia kayak pakai pedang gitu, kayak rada samurai sih feel-nya, kayak agak Gundam tapi Transformers gitu ya. Seperti biasa kalau lihat detail, kita lihat detail kepalanya. Kita zoom lagi. Ini kepalanya sih sebenarnya ya sederhana aja ya. Kayak matanya tuh nggak terlalu kelihatan gitu. Jadi matanya dicat biru muda tapi nggak gitu kelihatan. Dan ini gue agak kecewa dengan artikulasinya, agak lemes ya. Jadi beberapa spot ini seret, kayak gini seret. Tapi kalau lagi kayak gini dia bisa lemes gitu, bisa naik turun sendiri. Nah ini lemes nih. Ball joinnya kayak kurang bagus. Terusnya kurang detail lah, biasa aja lah ya. Membiru gini doang. Karena emang versi kartun kan ya. Jadi nggak terlalu detail gimana. Ini 2 antenanya. Ini ada silver sedikit. Ya 360 derajat. Ball join sih sebenarnya ini. Kayak gitu. Nah untuk kakinya sendiri dia agak kurang seimbang. Tapi sebelum itu kita lihat dulu detail lainnya. Lihat detail tangannya ini. Jadi ada kapaknya ya, untuk jadi smokestacknya dia. Habis itu di perutnya, di dadanya ini ada kayak energonnya gitu, energonnya kayak translucent, kelihatan matrix of leadership-nya gitu. Tapi nggak bisa dibuka ya, translucent biru gitu aja. Terus di bagian perutnya juga kayak gini, ini kita bisa ada bannya, ada rodanya. Terus ini kuning gitu, sama kayak versi G1, tangannya kayak gini. Ini bisa dibuka ya, palmnya tuh. Ada artikulasi, jarinya artikulasi tapi nggak satu persatu jarinya bisa gerak, jadi langsung 4-4-nya. Terus ini ada senjata oranye gitu di sini. Ya, yang tadi dirakit kayak ada blade gitu. Ya, untuk bagian kakinya kayak gini. Pahanya ada beberapa aksen sedikit ya, nggak polos doang. Kalau misalnya kayak ini kan versi G1 tuh, di pahanya agak polos gitu kan. Kalau ini enggak, pahanya ada kayak gini-ginian gitu ya. Terus di lututnya ada dicat warna kuning. Terus di bagian betisnya sini garis-garisnya juga keren banget. Terus telapaknya kayak gini. Artikulasinya bisa miring gini loh, kayak gini tuh. Ankle-nya bisa gerak gitu. Ankle-nya agak fleksibel, enak jadinya kalau mau pose-pose yang gimana masih bisa dia. Pose-pose yang lumayan ajaib-ajaib masih bisa. Terus artikulasi di dengkulnya juga oke ya. Nah ini yang bikin susah diri adalah karena dia di heels-nya itu langsung kayak roda gini loh. Jadi nggak ada heels belakang yang buat biar bisa nopang bagian belakangnya, beban belakangnya gitu. Jadi ya kayak gini lah, gampang jatuh gitu ya. Jadi untuk posein hati-hati karena emang dia heelsnya nggak ada gitu loh. Kayak kaki nggak ada tumitnya gitu. Jadi emang agak susah ya. Untuk overall look, figur ini gue bilang ajaib banget ya. Keren, malah keren banget. Tapi emang sayangnya gitu aja, join-joinnya tuh, ini walaupun seret sih, tapi bukan ratchet join gitu. Takutnya nanti bisa suatu saat longgar. Dan di kepalanya juga joinnya tadi agak longgar ya. Kayak gitu aja sih, sama berdirinya agak susah karena nggak ada tumitnya. Ya itu aja sebenarnya sih kekurangannya. Tapi untuk desain, secara desain keren. Dan gue lagi emang mau ngumpulin Optimus Prime yang bukan versi movie gitu. Mau versi G1 kayak, mau versi kayak gini kayak, modifikasi sendiri gitu, atau versi yang lain-lain. Gue mau ngumpulin, tapi nggak warna hitam sih kayaknya. Walaupun ada beberapa dari Lucky People yang request buat review Nemesis Prime, tapi gue kurang suka sebenarnya sama versi hitam kayak gitu. Gue lebih suka yang merah biru gini. Ya tapi nanti kalau misalnya gue bakal coba review ya Nemesis Prime gitu-gitu. Nah ini cukup keren sih. Sekarang kita lihat gimana kalau misalnya ini kita transform ya. Untuk transformation-nya kita copotin dulu. Ini senjatanya. Ini juga dicopot. Copot semua, juga copot. Nah, di sini ada parts tambahan nih, yang hitam ini. Ini bisa dicopot sekalian sama pedang. Tapi kalau mau copot pedangnya dulu, baru copot ininya. Agak keras, pelan-pelan aja. Tapi ini gue suka banget pas jadi truknya ya. Karena pas jadi truknya tuh dia kayak solid banget, nggak ada parts-parts yang gampang copot gitu. Jadi asik banget pasti di truknya. Kita copot dulu. Ini copot. Satu lagi. Ini juga copot ya. Ditariknya tuh emang harus agak kayak pakai perasaan dikit.
Nah, kalau udah artikulasi sebenarnya kayak gini ya. Di pinggangnya ada, di sini tangan sini juga ada. Ya, artikulasi pada umumnya ini juga bisa ya, 360 derajat. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kakinya dulu, dikebawahin gini, dibuka kayak gitu. Habis itu kita balik, ini dinaikin gitu. Bagian kaki ke bawah itu, nah, ditarik gitu ya. Jadi pahanya ketutupan kayak gini. Habis itu ini ada tab kan. Tab ini dimasukin ke dalam sini. Jadi mereka nyatu. Dan yang agak susah nih, tab di bagian bawah ini. Karena jadi di bagian telapak kaki itu ini ada tab 2 ini nih. Ini susah banget, mesti disatuin gitu. Mesti diteken. Jadi kita coba teken sampai bunyi klik atau enggak sampai dia nggak mekar lagi gitu. Emang agak susah. Oke, ini harusnya udah cukup rapat ya. Dan ini ditutup lagi heelsnya kayak gitu. Di bagian bawahnya ini ada tab, masukin ke dalam sini. Oke. Kalau udah masuk, udah aman. Saya pastiin lagi nggak ada yang miring-miring ya. Dilurusin semua. Kalau belum pas dimasukin lagi sampai pas. Kalau udah berasa secure, udah aman, kita ke bagian badannya. Ini ada gas tank, dikebawahin, tarik ke bawah. Kayak gitu. Sebelahnya juga. Terus ini diturunin, di flip gitu, lipat. Oke. Dan dari belakang sini kita buka ininya. Terus bagian ban ini kita tarik pelan-pelan nih bagian badannya. Jadi ini kan kayak gini, ditarik tuh biar naik. Terus bannya ini diturunin kayak gitu. Kalau udah kayak gitu, bagian badan atas ini kita puter 360 derajat kayak gitu. 180 derajat, sorry. Jadi kayak gini. Terus kepalanya tarik dikit. Nah, ditaruh di belakang gitu. Kayak gini ya. Kalau udah sekarang tangannya, ini bagian bawah tangan ini bisa kita buka. Terus knuckle-nya kita taruh di bagian dalam, kita lipat gitu, tutup lagi. Nggak usah. Ini giniin aja. Sebelahnya juga gitu. Buka. Terus knuckle-nya dimasukin ke dalam. Nah, ini kan ada besi ya. Ada aluminium gitu. Ini ditarik ke atas gitu, slide ke atas. Ini juga sebelahnya gitu, di slide ke atas. Ini kan bisa lipat gitu ke dalam, lipat. Terus ini dibawa ke bawah, ditarik lagi. Terus ini ada tab di sini, masukin ke sini. Gitu, sebelahnya juga. Ada tab, masukin. Nah, oke, kalau udah aman. Sekarang ini dimasukin, dilipat tangannya 90 derajat. Terus ini dibawa ke atas. Jadi ada tab di sini sama bolongan di sini disatuin, dimasukin. Sebelahnya juga gitu, sama aja. Tangannya dimasukin. Terus ininya naikin ke atas. Di tab. Gitu. Oke, sekarang bagian atas udah cukup secure. Nah, sekarang ini agak tricky. Ini harus dimasukin ke dalam sini nih. Jadi kayak gini ya. Pelan-pelan. Sini ada tab juga. Ada tab, masukin ke dalam lubang sini. Di sini juga ada tab sebenarnya. Ya. Itu dimasukin juga. Nggak gitu kelihatan nih. Nah, tuh. Oke, kalau udah masuk semua, udah pas. Tinggal langkah terakhir. Ini gas tank, masukin ke dalam sini. Oke, sebelahnya juga. Habis itu, langkah terakhir adalah kakinya ini ditarik nih. Kayak gitu, buka, majuin. Nah, ini ada tab juga, masuk ke dalam tab yang di sini. Jadi ini mainannya tab-taban nih.
Oke, ini gue nggak tahu, kayaknya emang karena di video ini jadi transformationnya mungkin agak ngaco. Tapi tadi sebelum ini gue udah coba pada rapet semua. Ini agak kurang rapet aja bagian sini, gue nggak tahu kenapa. Habis itu kalau udah kayak gini, ya sudah oke juga lah bentuknya ya. Ini senjatanya ini, yang merah ini kita buka. Sini diturunin. Sini dilipat. Masukin. Terus diginiin. Nah, ini jadi atapnya truk ini. Begitu. Terus smokestacknya tadi bisa jadi kapak itu, taruh sini. Sebelahnya juga di tap, dan jadilah mobil Optimus Prime Striker Prime Legendary Toys. Ya jadi kayak gini bentuk truknya. Cybertronian truck ya, desainnya ya ada modifikasi gitu, nggak kotak-kotak banget gitu ya. Keren menurut gue suka banget sama bentuknya. Sama senjata ini banyak banget ya bonusnya. 750.000 dapat senjata banyak begini. Ini senjata juga bisa taruh di mobilnya, contohnya kayak yang ini nih, ini ditaruh di sini misalnya. Ini juga sini. Kayak gitu. Pistolnya ditaruh di sini. Ya kira-kira kayak gitulah kalau misalnya mau taruh senjata-senjatanya di truknya. Ini kalau misalnya dibandingin sama Optimus Prime yang Transformers Sheets tadi, nggak beda jauh sebenarnya. Emang tetap lebih kecil ini. Cuman nggak terlalu signifikan gitu bedanya. Kayak mungkin ini lebih bulky aja, ini versi standar. Ya jadi kayak gitu sih review gue tentang Legendary Toys Striker Prime ini. Harusnya nama aslinya adalah Mac Toys Striker Manus, tapi jadi Striker Prime. Nanti kalau misalnya gue udah beli Jetfire, akan coba gue combine. Dan gitu sih review gue kali ini. Thank you udah nonton video review gue tentang Optimus Prime ini. Jangan lupa follow gue di Instagram di @boymleno dan Twitter @boymleno. Dan jangan lupa dengerin podcast gue juga ya di Spotify, Google Podcast, iTunes, Anchor juga boleh. Oke, kalau gitu, see you on the next video. Stay lucky, people.